Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah saat ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam satu kesatuan, roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya Bapak Pendeta Katito STH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Memulai ibadah kita saat ini, saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian NKB 3 ayat pertama dan 3. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita. Sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 150 yang kita akan baca secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala.
Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Kita sambut dengan menggunakan MKB nomor 5 ayat 1. Kita masuk dalam pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama yang terambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan. Berbahagialah. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Perbaharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersuka cita dalam kemuliaan-Mu yang kudus. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya yaitu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Dan demi keselamatan kita dan demi Kristus, Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah.
Firman Tuhan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Karena itu, selaku pelayan gereja yang terpanggil dan atas kuasa Yesus Kristus, kami memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Berita anugerah kita sambut dengan NKB nomor 23 ayat 1. Kita masuk dalam doa pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Hormat, pujian, dan kemuliaan dipersembahkan kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah yang patut disembah, diagungkan dan dimuliakan dalam hari-hari hidup kami. Terkhusus hari ini, hari yang Tuhan kuduskan buat kami. Walaupun kami ibadah secara terpisah dalam kebersamaan, di dalam menyembah memuliakan nama-Mu, sebab tempat tidak bisa memisahkan kami atau tidak membatasi kami untuk datang kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak sanggup untuk memahami bagian firman-Mu jikalau Tuhan tidak hadir bersama kami. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu akan menolong kami, sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan, kami boleh pahami, teristimewa untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, jauhkanlah kiranya semua gangguan, segala kuasa-kuasa kegelapan, niat jahat dan pikiran sia-sia, dan pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama pada hari ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang
dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Kebangkitan Kristus melahirbarukan orang percaya ke dalam hidup kekal. Tema renungan kita hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Surat pertama Petrus ditulis oleh Petrus, Rasul Yesus Kristus, yang ditujukan kepada pengikut Yesus yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, untuk menguatkan atau menggembalakan mereka di dalam menghadapi penganiayaan karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Jadi tujuan surat Rasul Petrus sebenarnya mengingatkan orang Kristen pada waktu itu bahwa pertama, kita adalah umat pilihan Allah. Dipilih oleh Allah berarti masuk ke dalam kehormatan agung dan dalam tanggung jawab yang besar. Yang kedua, orang Kristen dipilih sesuai dengan rencana Allah, yaitu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, orang Kristen dipilih untuk dikuduskan oleh Roh. Dan yang keempat, bahwa orang Kristen dipilih untuk menjadi taat kepada Yesus Kristus
dan menerima percikan darahnya. Saudara-saudara, pemercikan darah merupakan simbol pembersihan. Dengan pengorbanan Yesus, orang Kristen dibersihkan dari segala dosanya dan dipanggil ke dalam hubungan baru dengan Allah dan diminta untuk setia serta mempersembahkan masa depan dalam ketaatan kepada Allah sebagai buah karya Roh Kudus. Itulah sebabnya Petrus berkata dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar dalam melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami perikop pembacaan kita saat ini dengan baik dapat dibagi di dalam beberapa bagian. Pertama, ayat 3 sampai 5 tentang kelahiran kembali dan bagian pusaka yang kekal. Yang kedua, ayat 6 dan 7 tentang rahasia agar dapat bertahan. Yang ketiga, ayat 8 dan 9 bahwa Dia tidak nampak tetapi dipercaya. Dan yang keempat, ayat 10 dan 12 tentang kemuliaan keselamatan. Saudara-saudara, ayat 3 sampai ayat yang kelima diawali dengan sebuah doa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus tidak berdoa kepada Allah yang jauh dan tidak dikenal, tetapi berdoa kepada Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kelahiran kembali artinya ketika seseorang menjadi Kristen, kehidupannya berubah secara radikal atau secara mendasar, sehingga ia dapat dikatakan bahwa kehidupannya telah dimulai kembali secara baru. Kelahiran kembali adalah suatu perubahan hidup batinnya sedemikian rupa sehingga ia bisa disebut lahir baru. Kelahiran kembali adalah kelahiran kembali ke dalam kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 1 Yohanes 3 ayat 9. Dan kita dibersihkan dari dosa dan berjalan dalam kebenaran. Namun tidak berarti bahwa orang yang telah dilahirkan kembali tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Tetapi setiap kali dia jatuh ke dalam dosa, dia akan diberikan kuasa atau kekuatan agar dapat bangkit kembali. Kelahiran kembali orang Kristen adalah kelahiran kembali untuk mengasihi, dan esensi atau hakikat menjadi anak-anak Allah adalah ketaatan. Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21.
Ketika seseorang dilahirkan kembali, ia masuk dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Bacaan kita tadi 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Dan Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang kafir sebagai dunia tanpa pengharapan. Efesus 2 ayat 12. Bagi orang kafir, dunia ini adalah tempat di mana segala sesuatu akan berlalu dan lenyap menuju kegelapan atau kematian tiada tara. Tetapi orang yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan itu didukung oleh dua hal. Pertama, bahwa orang Kristen meyakini sebagaimana diungkapkan Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 23, bahwa dia telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana. Benih kehidupan yang berasal dari Allah, dan karena itu tidak dapat binasa. Yang kedua, bahwa kehidupan itu berasal dari kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3. Yang mana Yesus telah menaklukkan maut. Hal ini digambarkan Petrus sebagai milik pusaka yang tidak dapat binasa atau tidak dapat dirusak atau dihancurkan. Yang tidak dapat dicemari dan yang tidak dapat layu. Dengan kata lain, orang Kristen diangkat ke dalam keadaan di mana tidak ada lagi perubahan dan pembusukan. Yang ada di sana adalah sukacita. Jadi pusaka abadi orang Kristen adalah Allah sendiri yang memiliki hidupnya. Itu sebabnya disebut pusaka yang tak dapat binasa, tak dapat cemar, dan yang tak dapat layu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Milik pusaka orang Kristen, yakni sukacita penuh dari Allah, kita sudah terima di dalam Yesus. Dan dalam perjalanan kita melalui dunia ini menuju keabadian, kita dilindungi atau dikawal oleh Allah yang kita imani. Kemudian hal itu akan dinyatakan pada akhir zaman. Pada waktu penghakiman ilahi. Dan penghakiman ilahi ini tidak dapat dielakkan. Di mana keadilan akan ditegakkan dan musuh-musuhnya akan dijatuhi hukuman. Bagi banyak orang, zaman akhir adalah waktu penuh dengan ancaman. Akan tetapi bagi orang Kristen, ini bukanlah ancaman, melainkan pembebasan. Pembebasan dari bahaya, pembebasan dari penyakit, pembebasan dari hukuman Allah, dan pembebasan dari kuasa dosa dan maut. Selanjutnya, ayat 6 dan 7. Dalam kedua ayat ini, Rasul Petrus mengajak orang Kristen pada saat itu untuk bergembira sehubungan dengan milik pusaka yang cemerlang, yaitu anugerah pusaka yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Namun pada saat yang sama, Petrus mengingatkan bahwa selama kita ada di dunia ini, kita tidak akan luput dari rupa-rupa cobaan, bahkan sampai kepada penganiayaan. Dalam menghadapi kesukaran seperti itu, disinilah pentingnya perlengkapan senjata Allah. Bisa bandingkan dengan Efesus pasal 6 ayat 11. Namun harus diingat bahwa semua cobaan itu
adalah bagian dari pemurnian iman yang jauh lebih penting daripada emas yang fana. Sebab di balik kesulitan dan penganiayaan bagi orang Kristen karena percaya kepada Yesus ada kemuliaan. Bagi orang Kristen yang mampu bertahan dalam rupa-rupa cobaan akan mendapat mahkota dan mendengar suara Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Dan dalam Markus 13 ayat 13, memang kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, kata Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Sebuah janji bagi orang yang setia pada Yesus. Dalam ayat yang ke-8 dan 9, Rasul Petrus yang pernah bersama-sama dengan Yesus selama kurang lebih 3 tahun, ia berusaha meyakinkan orang Kristen pembaca suratnya bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat dia atau belum pernah bertemu dengan dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya sekalipun tidak melihat dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi Yesus adalah pribadi yang dapat dijumpai. Jika kita dapat bertahan, harinya akan tiba, kita akan bertemu dengan Yesus dan akan melihat dia muka dengan muka, seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 12, bahwa kita hanya melihat dalam cermin secara samar-samar, tetapi kita akan melihat muka dengan muka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat 10 sampai 12. Sini Rasul Petrus sampai pada klimaks khotbahnya, bahwa keselamatan yang dirindukan semua orang sudah lama diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Sebenarnya keselamatan adalah anugerah yang diperoleh melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Bahwa melalui kematiannya, Yesus membebaskan manusia dari belenggu perbudakan dosa dan kematian. Dan melalui kebangkitannya, Yesus melahirbarukan kita ke dalam hidup kekal sebagai pusaka yang tak dapat binasa, yang tak dapat camar, dan yang tak dapat layu. Itulah pusaka abadi yang membangkitkan iman, pengharapan dan kasih kepada Yesus. Itulah berita gembira, berita Injil bagi semua, termasuk kita semua. Tuhan memberkati jemaatnya. Terpujilah Yesus. Amin. Jemaat, kita masuk dalam saat teduh menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembali dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus Gembala Agung yang telah melahirbarukan kita melalui kebangkitannya akan selalu melindungi dalam segala keadaan. Kita sambut firman Tuhan ini dengan menggunakan NKB nomor 179 ayat 1 dan 3.
Kita masuk dalam pengakuan iman Nisea. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan daging dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini, boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa melalui kebangkitan Yesus, kami dilahirbarukan ke dalam hidup kekal sebagai bagian atau mahkota yang tak dapat layu, tak dapat cemar dan tak dapat binasa. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan. Kiranya menjadi pedoman dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bahwa selagi kami masih ada di dunia ini, kami akan menghadapi rupa-rupa tantangan, rupa-rupa cobaan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami hari ini, bahwa semuanya itu adalah bagian dari ujian untuk memurnikan iman setiap anak-anak-Mu. Tuhan Allah yang ada dalam surga, Tuhan mengetahui, mengenal kehidupan kami saat ini, sedang dicekam oleh suasana virus corona yang sedang mewabah di seluruh jagat ini. Secara manusia kami jujur, kami sering cemas, takut, bahkan berkecil hati. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami hari ini bahwa semua itu adalah bagian dari ujian, dan biarlah kami diteguhkan, dikuatkan, sehingga kami kokoh di dalam Tuhan. Tuhan Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang kami layani di Jemaat Tello. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, cukupkan kebutuhan hidup setiap hari. Kami menyadari Tuhan, ada banyak anggota jemaat yang kehilangan pekerjaan, dan karena itu sedang mengalami kesulitan.
Kami mohon tangan Tuhan yang tidak nampak akan menopang, akan mengulurkan tangan kasih yang penuh rahmat untuk menopang setiap anak-anak-Mu. Sehingga di dalam kesulitan seperti ini, kami membuktikan bahwa Allah setia di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa, Engkau memberkati pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air, sampai di tingkat kelurahan, RW, RT, agar mereka menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikan hikmat kepada mereka dan berikan kesadaran kepada kami selaku anak bangsa, sehingga membangun kebersamaan dalam rangka memutuskan penyebaran virus corona, agar tidak lagi menjadi momok bagi kami. Tetapi kami percaya bahwa badai virus corona pasti berlalu, sebab kami percaya Tuhan sanggup untuk melenyapkan. Tuhan bekerja untuk memutuskan. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi semua umat ciptaan. Karena itu perkara ini kami bawa kepadamu. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dengarkan seruan doa permohonan kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan persembahan syukur NKB 199 ayat pertama dan keempat. Yesus
doa persembahan, saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya bagi pelayanan kasih-Mu, karena jemaat-Mu memberi dengan iman dan sukarela. Berkatilah kami supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Kita respon persembahan dengan melakukan NKB 200 ayatnya yang pertama. Jemaat, kita sudah sampai di penghujung ibadah ini. Saudara-saudara, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan rasa syukur. Tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah amanat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan NKB 178 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita diutus ke dalam dunia, karena itu pergilah dengan damai sejahtera dan ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Mewakili seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai lagu penutup, kita melakukan NKB 201 ayat pertama dan kedua.